Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-10, akhlak terpuji. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak terpuji. Berperilaku terpuji dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Contohnya ialah dengan mengikuti kegiatan kerja bakti, membangun selokan di desa. Dengan membantu kegiatan tersebut akan sedikit meringankan pekerjaan orang dewasa. Kita tidak harus membantu melakukan pekerjaan yang berat, karena mungkin akan menyulitkan dan menghambat pekerjaan. Yang terpenting ialah kita bisa melakukan amanah dan perintah yang diberikan kepada kita. Saling membantu dan bergotong royong dapat menimbulkan kehidupan yang harmonis antar warga desa. Perilaku Rasulullah SAW adalah suri teladan bagi umat manusia. Ketinggian budi pekerti beliau disebutkan dalam Al-Quran berikut ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Membiasakan berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari termasuk salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. A. Berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Para rasul memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan fatanah cerdas. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengamalkan keempat sifat wajib sebagaimana yang dimiliki para rasul tersebut dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi anak yang berakhlak terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Yang pertama, sidik. Arti sidik adalah jujur atau berkata benar. Seseorang yang memiliki sifat sidik, ia tidak pernah berkata dusta. Apa yang diucapkannya selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ia tidak pernah berbohong. Orang yang memiliki sifat sidik merasa selalu diawasi Allah. Ia tidak mau berkata dusta meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Hal itu disebabkan ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui segala gerak-gerik dan batin hambanya. Yang kedua, amanah. Arti amanah adalah dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah berkhianat dan mengingkari janji. Perkataannya mengandung kebenaran dan kebaikan. Orang yang memiliki sifat amanah akan dipercaya orang lain, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin pada waktu masih muda. Gelar tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau selalu berkata benar dan tidak pernah mengingkari janji. Yang ketiga, tablik. Arti tablik adalah menyampaikan. Seorang rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Allah memberi tugas kepada para rasul untuk menyampaikan ajarannya. Para rasul tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang telah diwahyukan Allah. Demikian pula seorang muslim, ia memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran kepada orang lain walaupun hanya satu ayat. Kita tidak boleh bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh, apalagi berpura-pura tidak tahu tentang ajaran Islam yang harus disampaikan. Dan yang keempat, fatonah. Arti fatonah adalah cerdas. Lawan kata cerdas adalah bodoh. Di dunia ini sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh.
Yang ada hanya orang yang malas sehingga otak mereka tidak terasah dan lama-kelamaan menjadi tumpul. Oleh karena itu, memiliki sifat cerdas merupakan keharusan bagi setiap muslim. Jika setiap muslim bersikap rajin, otak senantiasa terasah sehingga menjadi cerdas. Orang yang cerdas mampu menyelesaikan masalah yang timbul, baik itu masalah diri sendiri maupun masalah yang dihadapi orang lain. B. Akhlak terpuji terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap rukun, saling menyayangi, memaafkan dan menolong kepada teman. Selain itu, jangan lupa mengucapkan salam saat bertemu dan berpisah dengan teman. Dalam ucapan salam terkandung doa agar kalian senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sikap yang tidak baik terhadap teman sebaya diantaranya suka berkelahi, saling menjelek-jelekan, dan tidak peduli terhadap kesulitan teman. Yang termasuk teman sebaya adalah teman sekelas, teman sepermainan, teman sekelompok pengajian, dan teman yang umurnya sama dengan kalian. C. Rasul Ulul Azmi. Pernahkah kalian mendengar para Rasul Ulul Azmi? Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Arti Ulul Azmi adalah yang memiliki kemauan keras. Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi berarti Rasul yang memiliki kesabaran tinggi dalam menghadapi cobaan dalam berdakwah. Mereka berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Cobaan yang dihadapi Rasul Ulul Azmi sangat berat. Ketabahan mereka menghadapi cobaan telah dibuktikan. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya agama Allah di muka bumi. Para rasul yang bergelar Ulul Azmi terdiri atas 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nama-nama Rasul Ulul Azmi disebutkan dalam Al-Quran berikut ini. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nabi Nuh alaihissalam mengalami cobaan sangat berat karena selama ratusan tahun berdakwah hanya puluhan orang yang mau mengikutinya. Bahkan anak laki-lakinya sendiri yang bernama Kan'an justru menentang ayahnya dan memilih mengikuti ajakan orang-orang kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami cobaan sangat berat karena harus bermusuhan dengan ayah kandungnya bernama Azar. Kemudian dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Setelah itu beliau harus tega meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di tempat sepi dan gersang. Adapun cobaan yang paling berat dialami Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Allah memerintahkan kepadanya agar menyembelih anak laki-lakinya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengalami cobaan sangat berat karena harus berhadapan dengan Fir'aun, raja yang memiliki kekuasaan sangat kuat dan kejam. Saat masih bayi, Nabi Musa alaihissalam terpaksa dibuang ibunya ke sungai Nil agar tidak dibunuh tentara Fir'aun atas suruhan Raja Fir'aun. Bayi Musa itu akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun yang kemudian dipelihara dan hidup bersamanya. Nabi Isa alaihissalam mengalami cobaan sangat berat karena dikejar-kejar hendak dibunuh oleh pasukan kerajaan Romawi. Singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam dikhianati oleh pengikutnya sendiri hingga akhirnya beliau diselamatkan Allah dengan diangkat ke langit. Nabi Muhammad SAW mengalami cobaan sangat berat karena sejak dalam kandungan sudah menjadi yatim. Sejak kecil hidupnya menderita. Ibunya meninggal diikuti kemudian kakeknya. Ketika dewasa dan sudah diangkat menjadi Rasul Allah, cobaannya makin berat. Beliau diusir dari kampung halamannya yaitu kota Mekah. Nabi Muhammad SAW sering mengalami penyiksaan ketika menjalankan dakwahnya, seperti dilempari kotoran onta, diludahi dan dilempari batu. Bahkan beberapa kali hendak dibunuh. Para Rasul Ulul Azmi memiliki akhlak sangat mulia yang dibuktikan ketika berdakwah. Sabar, teguh pendirian, membela kebenaran, dan mengutamakan cinta kepada Allah merupakan akhlak mulia yang dimiliki para Rasul Ulul Azmi. Mahfuzat. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna inal jamala jamalul ilmi wal adabi. Kecantikan itu bukan karena pakaian yang menghiasi kita. Sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan karena ilmu dan kesopanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.